Rita akan dijadikan tumbal pertama oleh ayahnya. Dukun itu meninggal dengan cara dibunuh dan dibakar hidup-hidup oleh warga setempat setelah membantu seorang pria yang ditolak lamarannya oleh anak Pak Kades. Buat kalian yang lagi mau pesugihan, kalian tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor. Seperti biasa, kalau di segmen cerita horor, gue selalu bawain cerita-cerita yang menurut gue ini epic banget. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke Lentera Malam, kalian bisa tonton video-video kita yang lainnya karena kita banyak banget ngebahas atau menceritakan cerita-cerita horor, entah itu urban legend ataupun pendakian-pendakian gunung. Jadi habis nonton video ini kalian mampir-mampirlah ke video Lentera Malam yang lain. Jadi kali ini gue mau bawain cerita tentang penglaris tali pocong. Jadi kisah ini datang dari narasumber yang bernama Wulan. Wulan ini membagikan kisahnya seputar pemberian mendiang neneknya yang mengakibatkan keluarganya hancur berantakan. Orang tuanya bercerai dan adiknya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan Ramadan tahun ini, tahun 2021 ini adalah Ramadan kedua Wulan yang harus dia jalani sendiri tanpa keluarganya. Kenapa bisa? Ya silakan kalian tonton video ini sampai habis, jangan ada yang di skip. Kalau mau skip, skip iklannya aja. Kalau ceritanya jangan di skip ya, sampai ending kalian harus dengerin. Biar nikmat lah dengerin ceritanya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau kasih tau dulu nih, kalau cerita ini kita ambil dari tweetnya emak di @desiprayogo1. Jadi buat kalian yang suka dengan baca aja gitu daripada video storytelling kayak gini, kalian bisa mampir ke twitternya emak. Tapi kalau kalian lebih seneng dengerin gue cerita, ya udah kalian tonton video ini sampai habis. Dan sebelum masuk ke ceritanya lagi nih, sekali lagi ya, buat kalian yang mau jadi narasumber atau pengen share ceritanya untuk gue bawain atau Jamal bawain, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Yaudah, karena openingnya udah kelamaan, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Tahun 2019, Nenek Wulan meninggal dunia di usianya yang sudah menginjak 84 tahun. Saat itu, tepat 1 bulan sebelum meninggal, mendiang neneknya memberikan sebuah kalung kepada ayah Wulan. Kalungnya berbentuk rantai emas dan bandulnya berwarna hijau emerald, yang besarnya kurang lebih seukuran biji salak. Sebelum meninggal, Nenek Wulan berpesan kepada ayahnya agar setiap Senin Pon ayahnya harus menyediakan setidaknya 3 ekor ayam cemani, 2 kantong bunga 7 rupa, 1 kantong bunga telon, dupa 7 batang, lilin 7 batang, dan kain hitam yang luasnya bisa melapisi seluruh ubin di salah satu kamar yang ada di rumahnya Wulan. Dan kamar itu harus dikosongkan sama sekali. Tidak boleh ada perabotan apapun di dalamnya. Bahkan lampu pun tidak boleh ada di sana dan pencahayaan harus mengandalkan lilin. Jika ada jendela di ruangan itu, maka jendelanya harus ditutup rapat dan jangan sampai cahaya dari luar masuk ke dalam. Secara tidak langsung, mendiang neneknya sudah mulai mewarisi ilmu hitam kepada ayahnya Wulan. Wulan yang agak janggal mendengar itu sampai melarang ayahnya untuk menurut kepada neneknya. Tapi ayahnya berkata, "Kalau ayah tidak melakukan ini, maka kamu yang akan jadi tumbalnya." Saat itu Wulan sama sekali tidak paham nih dengan apa yang diucapkan oleh ayahnya.
Dia bertanya dengan dirinya sendiri tentang semua ini, termasuk tentang mendiang neneknya. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan neneknya sehingga ayahnya juga harus melakukan dan terseret ke hal-hal yang semacam itu. Ibunya sampai melarang Wulan untuk ikut campur dan ibunya selalu berpesan, Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan sholat dan teruslah mengaji. hingga akhirnya nenek Wulan menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 2019 silam. Saat pemakamannya pun ada banyak sekali hal-hal di luar nalar yang terjadi. Mulai dari tubuh sang nenek yang saat dipegang terasa panas, karena sewajarnya kan tubuh jenazah itu harusnya dingin. Dan juga dari lubang-lubang yang ada di tubuh neneknya itu, keluar nanah yang berbau busuk. Hingga setelah dimakamkan dan dikafani, di kain kafannya muncul juga bercak-bercak dari nanah tersebut, yang berarti nanah itu masih terus keluar dari tubuh sang nenek. Singkat cerita, prosesi pemakaman pun dimulai. Semua orang saling berbondong-bondong untuk membawa jenazah neneknya Wulan ke tempat pemakaman. Tapi ada kejanggalan lagi yang terjadi. Saat para warga mengangkat jenazah nenek Wulan, jasad nenek Wulan terasa sangat berat sekali. Bahkan, warga sampai kewalahan untuk mengangkat jenazah tersebut. Tapi alhamdulillah, karena saat itu banyak warga yang ikut membantu proses pemakaman, jenazah nenek Wulan pun bisa diangkat. Dan nggak sampai di situ aja. Ini yang paling mencengangkan. Sesampainya warga di tempat pemakaman, warga dikagetkan dengan munculnya beberapa ular di liang lahat sang nenek. Para penggali kubur pun terkaget-kaget karena saat mereka selesai menggali tadi, tidak ada apa-apa di dalam liang lahat itu. Nah, setelah mereka tinggal sebentar untuk istirahat, ketika kembali ke lubang kuburan itu lagi, sudah ada beberapa ekor ular di dalamnya. Mau tidak mau, para penggali kubur akhirnya mengeluarkan ular-ular tersebut dari dalam kuburannya. Alhamdulillah, ular-ular itu adalah ular yang tidak berbisa. Dan prosesi pemakaman pun bisa dilanjutkan. Setelah semuanya selesai dan setelah tahlilan 7 hari neneknya juga telah berlalu, gelagat ayah Wulan mulai berubah sedikit demi sedikit. Beliau mulai meninggalkan sholat, menutup telinga saat azan berkumandang dan memilih untuk mengganti channel TV-nya jika sedang menyiarkan acara-acara religi. Padahal sebelumnya, ayahnya ini sangat suka sekali nonton acara TV yang berkaitan dengan agama Islam setiap hari. Tapi sekarang, ayah Wulan sudah mulai berubah. Dan ayahnya mulai melakukan apa yang pernah diriwayatkan oleh neneknya sebelum meninggal dunia. Sedikit demi sedikit, beliau sudah mulai melakukannya. Mulai dari mengosongkan salah satu ruangan di rumahnya, hingga menatanya sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk yang pernah diberikan almarhum neneknya Wulan. Pernah ada nih kejadian di malam Senin Pon ketika ayahnya belum melakukan ritual. Rumah Wulan rasanya sangat tidak nyaman. Udara di dalam rumah begitu pengap, walaupun di luar rumah sangat sejuk saat itu. Sama sekali nih, nggak seperti biasanya. Aura di dalam rumahnya begitu gelap rasanya. Dan ketika jam sudah mulai menunjukkan tengah malam, perlahan banyak pocong yang bermunculan di sudut-sudut rumahnya. Dan itu nggak cuma satu sosok pocong aja. Pocongnya itu berwajah hangus, hancur, dan mengeluarkan bau busuk yang benar-benar busuk dari sosoknya. Mungkin sosok-sosok itu muncul karena kelalaian ayahnya Wulan yang belum melakukan ritual yang diperintahkan oleh neneknya. Mungkin saat itu beliau lupa. Dan saat itu adik Wulan yang bernama Rita masih berusia 14 tahun dan cuma bisa nangis di pelukan Wulan. Sedangkan Wulan yang juga ketakutan cuma bisa nih menahan diri sambil memeluk Rita adiknya. Dan akhirnya pocong-pocong itu hilang dengan sendirinya setelah terdengar azan subuh yang berkumandang dari arah masjid dekat rumah Wulan.
Ibunya seperti tidak bisa berbuat apa-apa melihat kelakuan aneh dari ayahnya. Ayahnya sering juga nih pergi entah kemana dan baru pulang setelah 3 hari. Dan saat pulang pun tiba-tiba ayahnya ini membawa uang yang sangat banyak. Dan ayahnya selalu bilang kalau uang ini pemberian dari neneknya Wulan. Padahal kan neneknya Wulan ini sudah meninggal. Jadi entah dari mana uang-uang tersebut. Tapi anehnya nih, uang itu terus dan terus ayahnya bawa ketika pergi entah kemana. Hingga kini, menurut Wulan, uang tersebut masih tersusun rapi di lemari kamar orang tuanya Wulan. Wulan sempat bertanya, kenapa sih uang itu tidak ditaruh di bank saja? Tapi ayahnya selalu enggan dan berkata, uang ini tidak bisa masuk bank. Wulan sama sekali merasa aneh dengan pernyataan ayahnya itu, tapi dia memilih untuk tidak terlalu menghiraukan apapun yang dilakukan oleh ayahnya, sesuai pesan dari ibunya. Kejadian itu terus berlanjut hingga tak terasa sudah berjalan 3 bulan sejak kepergian neneknya Wulan. Ayahnya terus melakukan ritual seperti biasanya dan seisi rumah tahu kapan waktunya sang ayah melakukan ritual itu. Biasanya malam itu akan terasa sunyi dan lampu di rumah sejak jam 7 malam akan dipadamkan. Pernah suatu hari, Wulan di hari ayahnya melakukan ritual, dia baru pulang jam 9 malam karena ada lembur di tempat kerjanya. Mungkin saat itu Wulan lupa kalau malam itu adalah malam Senin Pon. Dan seperti biasa, Wulan pulang ke rumah seorang diri ditemani motor metiknya. Sesampainya di halaman rumahnya, baru saja dia membuka pagar di teras rumahnya, dia sudah disambut oleh sosok pocong yang menatap tajam ke arahnya dengan wajah yang hangus dan kain kafan yang sudah lusuh. Seakan sosok itu tidak senang dengan kehadiran Wulan di situ. Karena Wulan merasa ketakutan, dia langsung buru-buru segera menutup lagi pagar rumahnya dan akhirnya dia lebih memilih pergi menginap di tempat kos temannya. Selama perjalanan Wulan ke rumah kos temannya pun, Wulan merasa seperti diawasi oleh sesuatu di kiri dan kanan jalannya. Bahkan sempat bangku belakang motor Wulan terasa berat, seperti ada yang duduk di belakangnya. Tapi karena Wulan sudah ketakutan, dia tidak berani untuk menengok ke belakang dan terus tancap gas menjauh dari rumahnya. Di lain tempat, Rita adiknya berkali-kali mengirimkan chat WhatsApp kepadanya. Rita mengaku ketakutan dan tidak bisa tidur malam itu. Suara-suara pocong itu semakin membuat telinga Rita sakit. Pocong itu seakan berkata kepada Rita untuk mengajaknya ke alam mereka. Wulan yang saat itu tidak tega, akhirnya sesampainya di tempat kos temannya, dia menelpon adiknya Rita itu sambil menenangkannya dari jarak jauh sampai adiknya itu bisa tertidur lelap. Wulan sama sekali masih belum paham dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh keluarga ayahnya. Hingga makhluk-makhluk itu bisa ada di rumahnya dan mengganggu ketentraman keluarganya. Dan ayah Wulan pun pernah berkata kalau ritual itu harus dilakukan sampai 7 turunan. Suatu hari Wulan yang geram dengan perilaku ayahnya ini mulai marah dan mencoba mengobrak-abrik tempat ritual ayahnya tanpa sepengetahuan ayahnya. Betapa kagetnya Wulan ketika dia mendapati ada foto Rita adiknya itu di sebuah piring sesajen dan foto itu ditindih dengan sebilah keris di atasnya. Foto itu beralaskan darah yang kental dan berbau anyir. Karena saat itu sang ayah sedang tidak ada di rumah, dia coba menanyakan hal itu kepada ibunya. Dan disinilah Wulan baru mendapatkan jawaban dari sang ibu tentang asal muasal semua ini. Jadi begini ceritanya. Dulu kakek Wulan dari sang ayah adalah orang yang paling disegani di desanya. Kakeknya ini terkenal sebagai pedagang bakso paling sukses di desa itu.
Tapi yang mengerikan, warung bakso kakeknya itu berdiri di tanah bekas makam tua yang dirobohkan oleh warga. Menurut informasi yang ibunya Wulan terima, makam itu adalah milik seorang dukun ilmu hitam yang cukup terkenal di daerah itu. Dukun itu meninggal dengan cara dibunuh dan dibakar hidup-hidup oleh warga setempat setelah membantu seorang pria yang ditolak lamarannya oleh anak Pak Kades. Jadi dukun itu membantu si pria untuk menyantet anak Pak Kades sampai anak Pak Kades ini merenggang nyawa. Dan nyawa sang dukunlah yang menjadi bayarannya. Sedangkan sang pria kabur entah kemana dan jasad dukun yang sudah hangus itu dimakamkan di sebuah ladang di samping rumah dukun tersebut. Dan di ladang itulah yang dijadikan kakek dan nenek Wulan untuk mendirikan usaha baksonya. Dulu tempat itu sepi sekali, sama sekali tidak ada yang mendekat di sekitaran tempat itu karena terdengar rumor kalau arwah dukun itu masih belum tenang dan sering menampakkan diri di lokasi itu. Hingga pada tahun 1998, lahan itu dibeli oleh salah satu teman kakeknya Wulan. Dan teman kakeknya Wulan ini meminta tolong kepada warga untuk membongkar saja rumah serta makam sang dukun tersebut. Lalu teman kakeknya Wulan ini membangun sebuah rumah satu lantai di lahan bekas rumah serta makam dukun tersebut. Dan dia di situ tinggal seorang diri. Sebab istrinya sudah meninggal sedangkan anak-anaknya sudah menikah serta merantau keluar daerah. Tapi anehnya, 2 minggu setelah rumah itu dibangun dan mulai ditempati oleh teman kakeknya Wulan, tiba-tiba beliau ditemukan meninggal dunia di dalam rumah itu. Padahal kondisi beliau saat itu masih sehat-sehat saja. Akhirnya entah ada angin apa, anak-anak dari teman kakeknya Wulan itu dengan sukarela menyerahkan rumah itu kepada kakeknya Wulan begitu saja. Bahkan mereka juga memberikan sejumlah uang peninggalan teman kakeknya Wulan itu. Dan dengan senang hati dan rasa tidak percaya, kakek Wulan yang waktu itu masih miskin dan belum punya apa-apa, tahu-tahu mendapatkan kesempatan itu, ya diterima semua pemberian itu. Perlahan-lahan kakek dan nenek Wulan mulai menempati rumah itu. Dan tidak lama, kakek dan neneknya Wulan mulai membuka warung bakso kecil-kecilan di depan rumah itu. Singkat cerita, warung bakso yang awalnya cuma bermodalkan gerobak tua, dalam waktu 1 bulan sudah berubah menjadi warung bakso yang cukup besar dan ramai. Sampai-sampai mereka bisa mempekerjakan 5 orang untuk bantu-bantu di sana. Dirasa usahanya mulai sukses, mereka meminta ayah Wulan untuk pulang dan meninggalkan pekerjaannya di luar kota. Akhirnya ayah Wulan pun membawa ibunya Wulan dan Wulan kecil pulang ke desa tempat asal ayahnya itu. Mereka sempat tinggal di rumah itu, rumah yang bekas dukun itu. Tapi karena saat itu Wulan kecil selalu rewel ketika berada di rumah itu, akhirnya kakeknya Wulan pun menyuruh ayahnya Wulan untuk beli rumah saja di sekitaran sana. Dan rumah yang mereka tempati saat ini adalah rumah yang dibelikan oleh kakeknya Wulan dari hasil kekayaannya berjualan bakso. Sebenarnya ibu dan bapak Wulan merasa aneh dengan pencapaian kakek dan neneknya saat itu. Karena dalam waktu yang relatif singkat mereka bisa sesukses itu. Padahal dulunya mereka bisa makan sehari 2 kali saja, itu sudah bersyukur banget. Tapi sekarang makanan di rumah kakek dan neneknya Wulan ini sangat berlimpah. Bahkan perhiasan yang mereka kenakan juga sangat banyak saat itu. Yang bikin ibu Wulan aneh adalah setiap mereka ke rumah itu, kakek dan neneknya Wulan selalu melarang mereka untuk makan bakso yang dijual oleh kakek neneknya itu. Bahkan pernah suatu ketika
Saat itu Wulan merengek karena saking pinginnya nih makan bakso kakek neneknya itu. Tapi kakek dan neneknya tetap saja tidak mengizinkan Wulan untuk makan bakso tersebut. Bahkan kakek Wulan sampai berbicara dengan nada tinggi saat melarang cucunya itu untuk makan bakso dagangannya. Dan pada akhirnya ayah Wulan pun membelikan bakso di tempat yang lain agar si Wulan berhenti merengek minta bakso lagi. Lambat laun semuanya mulai terkuak ketika kakeknya Wulan ini meninggal di tahun 2005. Nenek Wulan mulai menceritakan semuanya kepada ayahnya Wulan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah diceritakan semua oleh neneknya Wulan, ayah Wulan pun yang mendengar itu kaget dan tidak percaya. Sampai-sampai ayah Wulan sempat tidak mau lagi bantu-bantu di warung bakso milik ibunya sendiri itu. Bahkan ayahnya Wulan juga melarang ibu Wulan untuk membawa Wulan ke warung bakso milik ibunya itu. Ayah Wulan bercerita kalau ternyata kakeknya itu menggunakan tali pocong sebagai penglaris dagangan mereka. Dan tali pocong yang dipakai adalah tali pocong dukun yang dulunya dikubur di bawah rumah itu. Makanya setiap malam Senin Pon, mereka harus terus melakukan ritual persembahan kepada arwah dukun itu. Dan apesnya lagi, ritual tersebut harus dilakukan sampai 7 turunan. Otomatis ritual tersebut nantinya juga harus dilakukan oleh ayah Wulan ketika nenek Wulan sudah meninggal dunia. Dan akan tiba juga waktunya ritual itu harus dilakukan oleh Wulan sendiri. Ayah Wulan sempat tidak setuju dan mengajak Wulan dan ibunya semua pindah dari rumah yang mereka tempati saat itu, yaitu rumah pemberian kakek dan nenek Wulan dari hasil berjualan baksonya. Saat itu ayah Wulan mulai bekerja serabutan. Pekerjaan apapun ayah Wulan lakukan asal bisa mencukupi makan mereka setiap harinya dan untuk biaya sekolah Wulan. Dan ditambah lagi saat itu ibu Wulan mulai hamil adik Wulan, yaitu si Rita, membuat ayahnya mulai menyerah. Dan akhirnya jalan pintaslah yang diambil oleh ayahnya Wulan, yaitu dengan kembali lagi ke ibunya, yang bukan lain adalah nenek Wulan. Mereka pun mulai tinggal di rumah itu lagi. Ayah Wulan pun juga mulai bantu-bantu di warung neneknya Wulan lagi. Sedikit cerita tentang warung bakso milik neneknya Wulan ini ya. Jadi saat itu pengunjungnya itu mayoritas orang-orang bermobil. Mereka rela memarkirkan mobilnya di ujung gang hanya untuk makan bakso di warung neneknya Wulan. Dan mereka mengaku bahwa bakso neneknya Wulan ini satu-satunya bakso paling enak yang pernah mereka makan. Suatu ketika pernah ibu Wulan ini diam-diam memakan bakso dagangan neneknya Wulan. Dan ternyata rasanya itu biasa saja. Bahkan bisa dibilang jauh di bawah rata-rata rasa bakso yang sama-sama berjualan di daerah sekitar situ. Tapi entah kenapa bagi orang-orang itu bakso neneknya Wulan ini sangat spesial. Kuahnya pun rasanya biasa saja, seperti kuah-kuah bakso pada umumnya. Ibu Wulan berkata, nenek Wulan itu sebetulnya orang baik. Beliau itu tak segan-segan membagikan perhiasannya kepada Ibu Wulan dan sering membantu warga sekitar yang sedang kesusahan. Pernah suatu waktu, nenek Wulan ini pernah memberi perhiasan kepada Ibu Wulan hingga beratnya 20 gram emas. 20 gram emas bukan nominal yang kecil ya bagi Ibu Wulan. Dan emas itu diberikan dengan cuma-cuma tanpa ada embel-embel apapun di belakangnya. Tapi sayangnya saat itu Ibu Wulan menjualnya untuk biaya melahirkan dan untuk keperluan sehari-hari pasca melahirkan Rita, adiknya Wulan. Satu-satunya emas pemberian neneknya Wulan yang masih menempel di tubuh Ibu Wulan yaitu cuma sebuah cincin emas yang menghiasi jarinya yang diberikan neneknya Wulan ketika ibunya Wulan menikah dengan ayahnya Wulan.
Nenek Wulan saat itu tahu betul kalau ayahnya Wulan ini tidak bisa memberikan cincin nikah untuk ibunya Wulan. Dan hanya cincin itulah yang sampai sekarang masih berada di jari ibunya, dan ibunya pernah berjanji bahwa dia tidak akan pernah menjual cincin tersebut. Balik lagi ke soal penglaris tadi ya. Jadi katanya setiap 5 tahun sekali keluarga Wulan harus memberikan tumbal nyawa untuk mereka. Itulah sebabnya ibu Wulan sering babak belur dipukuli oleh ayahnya Wulan, karena ibu Wulan tidak setuju kalau ayahnya sampai harus merelakan Rita sebagai tumbal pertamanya, anak kandungnya sendiri. Oh ya, tadi ada yang kelewat nih di awal. Jadi si Wulan ini emang sering nih mendapati di tubuh dan wajah ibunya ada lebam seperti pukulan benda tumpul. Tapi setiap ditanya oleh Wulan, ibunya ini tidak pernah mau nih bercerita dan malah hanya menangis saja. Dan juga terjawab sudah kenapa foto Rita bisa berada di ruangan tempat ritual ayahnya itu. Rita akan dijadikan tumbal pertama oleh ayahnya. Dan ternyata juga dulu neneknya Wulan sampai rela mengorbankan adik bungsunya sebagai tumbal penglaris usaha baksonya. Karena menurut ibunya Wulan, tumbalnya itu harus yang sedarah dengan pelaku pesugihan tersebut. Tanpa mereka ketahui, ternyata Rita adiknya Wulan mendengarkan pembicaraan Wulan dengan ibunya. Di situ, diam-diam Rita menangis, dan tangisan Rita membuat Wulan ataupun ibunya terkejut. Setelah ketahuan kalau Rita mendengar percakapan Wulan dan ibunya, dia langsung lari pergi ke kamarnya dan mengunci diri di dalam kamar. Awalnya Rita dan ibunya mengira Rita hanya syok dan sedih biasa saja. Tapi ternyata Rita malah mengurung dirinya di kamarnya itu. Singkat cerita, setelah 2 hari Rita mengurung diri di dalam kamarnya, masih belum ada nih tanda-tanda Rita akan segera keluar dari kamarnya. Saat itu sampai-sampai Wulan harus bolos kerja hanya untuk membujuk dan meminta adiknya untuk segera keluar dari kamarnya. Sedangkan sang ibu hanya bisa menangis mengkhawatirkan kondisi Rita di kamarnya. Setiap kali Wulan mengantar makanan untuk adiknya yang diletakkan di depan pintu kamar, sang adik sama sekali tidak menyentuh makanan itu sedikit pun. Dan berarti sudah 2 hari ini Rita tidak makan maupun minum sedikit pun. Lantas kemana perginya sang ayah? Seperti biasanya, ayah Wulan sering pergi entah kemana, dan biasanya pulang-pulang tiba-tiba membawa uang yang banyak seperti cerita di awal tadi. Jadi dari pihak keluarga Wulan pun sama sekali nih tidak pernah tahu kemana pergi ayahnya Wulan ketika tidak pulang berhari-hari. Saking kesalnya menunggu adiknya yang tidak kunjung keluar dari kamarnya, akhirnya Wulan sampai masuk ke kamar adiknya melalui jendela yang dia rusak menggunakan linggis. Dan saat Wulan sudah berada di dalam kamar adiknya, betapa terkejutnya dia melihat tubuh sang adik sudah kaku di atas tempat tidur dengan posisi tangan yang berlumuran darah. Ternyata Rita memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara memutus pergelangan tangan kirinya. Di situ Wulan menangis sambil memeluk sang adik, dan ternyata ada sebuah surat di atas bantal di sebelah adiknya yang bertuliskan, "Untuk Mbak Wulan dan Ibu, maaf ya kalau Rita belum bisa menjadi anak yang baik. Maafkan Rita masih terus menyusahkan Ibu dan Mbak Wulan. Terima kasih Mbak Wulan dan Ibu selalu ada untuk Rita. Rita terpaksa harus pergi
karena tidak mau menjadi tumbal Bapak. Rita berdoa semoga Bapak segera bertobat dan kembali menjadi Bapak yang baik untuk Mbak Wulan. Rita sayang semuanya. Setelah Wulan membaca surat itu, dia langsung keluar memanggil ibunya dan memberitahukan kondisi Rita yang sudah terbujur kaku. Di situ Ibu Wulan langsung menangis histeris melihat tubuh anak kandungnya yang sudah terbujur kaku dan sudah tidak bernyawa lagi. Betapa hancurnya hati seorang ibu yang ditinggal pergi anak bungsunya dengan cara seperti itu. Wulan yang masih setengah syok pun mencoba merangkul ibunya untuk menguatkan sang ibu. Setelah itu, Wulan meminta tolong kepada Pak RT setempat agar dibantu mengurus pemakaman Rita adiknya. Saat itu Wulan melihat pandangan sang ibu kosong, wajahnya juga pucat dan seperti tidak ada semangat hidup lagi. Sesekali sang ibu terlihat menangis di samping jasad sang adik. Di lain sisi, Wulan terus mencoba untuk menghubungi ayahnya agar segera pulang dan melihat untuk terakhir kalinya jasad anak bungsunya itu. Tapi ayahnya Wulan saat itu sangat sulit dihubungi dan akhirnya Rita terpaksa dimakamkan tanpa sosok sang ayah. Bahkan pemakaman Rita ini hanya dihadiri oleh kerabat dari ibunya saja. Kerabat dari ayahnya sama sekali tidak ada yang menampakkan batang hidungnya. Wulan dan ibunya mencoba legowo dengan apa yang terjadi bagi mereka. Yang terpenting saat ini Rita sudah tenang di alamnya. Dan dia sudah tidak lagi ketakutan untuk dijadikan tumbal oleh ayahnya sendiri. Hari berganti hari, gak terasa sudah 2 minggu lamanya Rita pergi meninggalkan ibu dan kakaknya. Dan setelah 2 minggu itu, barulah tiba-tiba ayahnya Wulan pulang dan baru menampakkan batang hidungnya di rumah itu. Sama sekali tidak ada raut kesedihan terpancar di wajah ayahnya setelah mendapat kabar bahwa anak bungsunya itu sudah meninggal dunia bunuh diri karena tidak terima akan dijadikan tumbal pesugihannya. Itu juga yang membuat Ibu Wulan marah kepada ayahnya dan akhirnya lagi-lagi mereka berdebat hebat dan Wulan saat itu memilih untuk menghindari perdebatan orang tuanya dengan cara pergi dari rumah. Singkat cerita, setelah Wulan pergi beberapa bulan, saat dia kembali ke rumahnya, ternyata rumahnya sudah sepi dan hanya tinggal sang ayah seorang diri di rumah itu. Ternyata ibunya memilih untuk bercerai dengan sang ayah dan kembali ke rumah orang tuanya. Wulan sama sekali tidak mendapat kabar itu selama ia pergi dari rumah. Wulan pun mencoba menghubungi sang ibu dan saat itu sempat diangkat oleh ibunya. Dan sang ibu hanya berpesan kepada Wulan untuk jaga diri baik-baik karena ibunya tidak akan pernah kembali lagi ke rumah laknat itu. Kenapa ayah harus ngorbanin Rita bukan Wulan? Kamu penerus selanjutnya dan penerus itu haruslah anak sulung. Sedangkan anak-anak yang lain itu hanyalah tumbal. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, itu tadi cerita yang udah gue bawain yang judulnya Penglaris Tali Pocong yang ditulis oleh narasumber bernama Wulan. Jadi kalau buat kalian yang suka dengan versi tulisan, kalian bisa mampir ke Twitternya Emak di @desiprayogo1 karena tweet ini ada di Twitternya si Emak. Dan makasih juga Emak udah ngizinin kita untuk bawain cerita ini. Nah, gue mau minta pendapat nih dari teman-teman nih. Kira-kira kenapa si Rita ini bisa sampai bunuh diri? Itu emang keinginan dia bunuh diri setelah tahu kalau dia mau dijadiin tumbal atau ada pengaruh mistis dari makhluk-makhluk yang ada di rumah tersebut yang mungkin aja itu adalah salah satu cara
ayahnya itu menjadikan si Rita itu tumbal secara nggak langsung. Cuman gue nggak tahu lagi nih kelanjutan ceritanya tentang si ayahnya ini setelah bercerai dan kelanjutannya kayak gimana. Dia tetap kaya atau enggak? Ya kalian bisa tanya-tanya mungkin ke Twitternya Mak deh. Tanya-tanya gimana nih kelanjutan cerita penglaris tali pocong si Wulan ini gimana nih? Ayahnya gimana? Ibunya gimana ya? Pokoknya di endingnya kan ini sangat menyedihkan lah. Keluarganya berantakan, adiknya bunuh diri, meninggal dunia. Dan ini bisa kita ambil hikmahnya, jangan sampailah kita semua ini ngambil jalan pintas dengan cara pesugihan. Apapun bentuknya, ibaratnya ya mau pesugihan pocong, ngambil tali pocong, penglaris, atau apapun kayaknya lebih baik minta sama yang di atas deh. Berdoa aja sama Allah. Pasti semua bisa diberikan sama Allah selama kita terus berusaha. Jangan cuma doa aja tapi tiap hari rebahan ya tidak jadi apa-apa. Ya udah paling video malam ini cukup segitu aja. Gue mau ngingetin sekali lagi nih buat kalian yang punya cerita horor atau pengen jadi narasumber di Lentera Malam di segmen Saksi Misteri, kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi. Di situ udah banyak keterangannya jelas. Kalian dapat apa benefitnya dan gimana caranya. Jadi buat kalian langsung aja klik link yang ada di deskripsi dan jangan lupa follow Instagramnya Lentera Malam di @lenteramalam.id dan pribadi gue di @wibowoadit. Yaudah, paling video malam ini cukup segitu aja. Gue Adit dari Lentera Malam. Bye.